Ferdinand adalah seorang kakek yang menderita sakit tunanetra. Di tengah keluarga besarnya, Ferdinand menjadi satu-satunya yang beragama Katolik. Setiap bulan, Ferdinand menerima tubuh Kristus yang diantar oleh pastor parokinya. Setiap kali mau menyambut komuni, Ferdinand meminta tolong agar dibantu mengenakan bajunya, karena hampir setiap hari dia telanjang dada. Ketika ditanya apa alasannya, Ferdinand memberikan jawaban berikut. Hari ini Tuhan Yesus mau mengunjungi aku, maka aku harus menerimanya dengan pantas. Begitulah keterbukaan seorang Ferdinand atas undangan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang tawaran rahmat Tuhan dan keterbukaan manusia untuk menerimanya. Pesan itu disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan seorang raja yang hendak mengadakan perjamuan nikah dan sudah menentukan para undangan. Sayang bahwa mereka yang mendapat keberuntungan itu malah menolaknya, sehingga tawaran itu dialihkan kepada orang lain yang sebenarnya tidak masuk dalam hitungan. Dalam masyarakat Yahudi, ikut dalam perjamuan nikah bukan hanya sekedar ikut resepsi, ikut makan saja, tetapi punya arti yang jauh lebih mendalam. Ikut pesta nikah berarti mengikuti seluruh upacaranya dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Para tamu diajak untuk ambil bagian dalam kebahagiaan yang si empunya pesta. Sebaliknya, menolak undangan pesta nikah berarti menolak untuk ikut serta berbagi kegembiraan. Menarik untuk merenungkan bahwa penolakan pertama itu tidak membuat sang raja menyerah. Dia masih menawarkan sekali lagi kepada para undangan yang telah ditentukannya. Bahkan kesannya sekarang raja itu lebih merendah dan membujuk mereka supaya datang. Ayo, datanglah ke pestaku. Segalanya sudah siap. Jangan lewatkan rahmat yang begitu istimewa ini. Tetapi para undangan justru memberikan penolakan yang lebih keras. Mereka bukan hanya sekedar menolak dan malah memilih urusannya masing-masing, tetapi mereka bahkan menyiksa dan membunuh para pesuruh raja. Itulah yang membuat sang raja murka dan menghukum mereka. Karena pesta sudah siap, sementara para tamu yang sudah ditentukan tidak mau datang, maka undangan itu dialihkan kepada mereka yang sebenarnya tidak masuk dalam hitungan. Siapa saja diundang untuk masuk dalam perjamuan nikah itu, tidak pandang bulu. Pesta nikah itu bersifat universal. Siapa saja boleh datang dan ikut ambil bagian dalam kebahagiaan. Saudara-saudari terkasih, sang raja itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Dengan segala kebaikan dan kemurahan hatinya, Ia telah menentukan untuk menawarkan rahmat-Nya kepada manusia. Meskipun manusia berulang kali menolak, Tuhan tidak pernah putus asa. Dengan nada merendah, bahkan membujuk, Tuhan terus memohon agar manusia mau ikut ambil bagian dalam kegembiraannya. Sedangkan para tamu yang menolak adalah gambaran manusia yang berkeras hati. Mereka sebenarnya sangat beruntung karena telah dipilih Tuhan untuk ambil bagian dalam rahmat-Nya. Sayang, tawaran Tuhan itu tidak digubrisnya. Penolakan dari pihak manusia yang keras hati ini membuat Tuhan mengalihkan tawaran itu kepada manusia lain yang membuka hatinya. Tuhan tetap berusaha memberikan tawaran kebahagiaan kepada siapa saja asal mereka mau membuka dirinya. Saudara-saudari terkasih, lalu pesan apa yang bisa kita tangkap dari sabda Tuhan ini?
terutama berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, wabah virus COVID-19 memang meruntuhkan segala-galanya. Bukan hanya masalah kesehatan dan ekonomi, tetapi iman kita kepada Tuhan juga mendapat tantangannya. Cukup banyak di antara kita yang berputus asa menghadapi situasi ini. Kita bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi di sisi lain, masa pandemi ini bisa kita jadikan sebagai tawaran baru yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Apa yang sebenarnya Tuhan mau tawarkan? Bahwa kita diajak untuk membangun solidaritas dan kepedulian dengan siapa saja. COVID ini mengajari kita bahwa kita tidak bisa mengatasi wabah ini sendiri-sendiri. Kita harus mengatasinya secara bersama-sama. Egoisme pribadi dan kepicikan berpikir harus kita tanggalkan. Mengapa demikian? Karena kita tahu virus COVID-19 ini menyerang siapa saja. Dia tidak pandang bulu, entah kaya atau miskin, bodoh atau pintar, beragama atau tidak beragama, semua bisa kena. Dan kalau masih ada satu orang saja yang terinfeksi virus ini, berarti dunia kita belum sembuh. Dunia kita belum aman dari bahaya virus COVID-19. Disinilah arti pentingnya membangun solidaritas dan kepedulian kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Itulah tawaran baru dari Tuhan kepada kita semua.